Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, peredam murka Allah yang teramat setia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita, sehingga senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam kita sampaikan keharibaan penghulu alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang dia mampu untuk melaksanakan puasa Senin Kemis. Ada orang-orang yang dia sanggup untuk setiap hari melaksanakan sholat tahajud. Ada orang-orang yang dia mampu mensedekahkan hartanya dalam jumlah yang banyak. Ada orang-orang yang dia selalu menolong kepada sesamanya. Ada orang-orang yang dia mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Ada orang-orang yang dia berusaha menghafal Al-Quran. Ada orang-orang yang selalu langkahnya dia pergunakan untuk mencari ilmu. Masing-masing orang memiliki kelebihan dalam beribadah. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kita berpikir bahwa ibadah kita lah yang paling hebat sehingga orang lain tidak baik, orang lain tidak benar. Bisa jadi ada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan puasa Senin Kemis, namun sedekahnya tidak sebanyak orang yang biasa bersedekah. Atau ada orang yang dia senang bersedekah, dia membantu fakir miskin, dia memberikan haknya kepada anak yatim, dia senantiasa memperhatikan para duafa, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan sholat tahajud. Atau ada orang yang rajin sholat tahajud namun tidak mampu untuk melaksanakan zikir. Masing-masing kita punya kelebihan dalam beribadah. Masing-masing kita pun juga punya kekurangan dalam beribadah. Sampai di sini kita tidak boleh merasa sombong dengan ibadah kita. Jangan sampai kita merasa bahwa orang yang tidak puasa Senin Kemis seperti kita, dia bukanlah orang yang baik, bukan orang yang hebat, tidak masuk ke dalam surga. Atau kita berpikir orang yang tidak sholat tahajud kemudian dia tidak seperti kita, lalu kemudian dia tidak hebat di hadapan Allah, tidak mulia di sisinya. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pula sampai ibadah yang kita lakukan membuat kita menjadi terisolir dengan frame cara berpikir kita. Sehingga ketika ada orang yang melakukan sesuatu di luar ibadah yang kita laksanakan, lalu kita berpikir bahwa dia mah tidak ada apa-apanya. Atau kita berpikir bahwa dia mah tidak sehebat kita. Tidak. Masing-masing orang punya kekuatan dalam ibadah. Masing-masing orang pun juga punya kelemahan dalam ibadah. Hadirin, bukankah pada akhirnya nanti ibadah yang kita persembahkan semuanya kita meminta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita persembahkan dalam beribadah, kita minta agar supaya itu menjadi jalan mulus kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang dia ibadahnya tidak begitu hebat, tapi disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang dia masuk ke dalam surga ketika dia melihat seekor anjing yang kehausan, lalu dia berikan minum. Sampai kemudian dijelaskan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanya karena ketika malam harinya dia selalu memaafkan orang, tidak ada perasaan dengki, iri yang ada dalam dirinya. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, di halaman-halaman awal saja, kita akan bisa melihat ketika ada seorang ulama yang dia bermimpi berjumpa dengan Al-Imamul Ghazali. Dan ketika itu dia bertanya di dalam mimpinya kepada Al-Imamul Ghazali, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga? Ternyata Imamul Ghazali masuk ke dalam surga bukan karena begitu hebatnya beliau menulis Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab lainnya. Tapi ternyata dijelaskan karena ketika beliau sedang menulis kitab, ada seekor lalat yang sedang meminum tintanya, lalu beliau biarkan. Mengapa? Karena lalat itu sedang kelaparan. Saking dia ingin menerapkan bahwa kasih sayang kepada siapapun di muka bumi ini. Ar-Rahimuna yarhamukumur Rahman. Masuklah Imam Ghazali ke dalam surga. Itu dialog ada dalam kitab Nasoihul Ibad. Lalu pernah kita mungkin berjumpa dengan sebuah kisah ketika ada seorang sahabat Ansor yang dijelaskan bahwa dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai sahabat terheran-heran mengapa dia yang bisa masuk ke dalam surganya Allah padahal tidak terlihat. Dia rajin sholat, ibadah, zikir bersama dengan para sahabat. Sampai kemudian Abdullah bin Amr bin As ingin mengetahui apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Lalu beliau nginep di rumah sahabat tersebut. Ternyata semalam, 2 malam, 3 malam tidak terlihat aktivitas ibadah yang begitu hebat. Sampai terakhir baru Abdullah bin Amr bin As bertanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan prioritas di hadapan Allah untuk mendapatkan surga? Ini berita dari Rasulullah. Maka dia katakan bahwa aku tidak pernah mempunyai rasa dengki, iri, jahat kepada siapapun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita merasa bahwa ibadah kita lebih hebat. Jangan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu lebih baik dan orang lain tidak baik, orang lain tidak benar. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, dan ini menjadi sebuah motivasi agar kita tidak sombong dengan ibadah kita. Fala tuzakku anfusakum. Jangan engkau mengatakan dirimu suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Karena nanti Allah yang lebih memahami siapa di antara kalian yang bertakwa. Al-Quran surat An-Najm ayat 32. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beribadahlah dengan sebaik-baiknya. Beribadahlah dengan sekuat tenaga. Namun ingat, jangan merasa sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Karena bisa jadi kita mempunyai kelebihan dalam beribadah satu, tapi kita punya kekurangan dalam ibadah lainnya. Serahkan semua kepada Allah. Kita punya kewajiban untuk ibadah, dan selebihnya kita minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.